Memaknai kemerdekaan di masa pandemi. Sejarah peradaban manusia kembali mencatat kisah kelam tragis pandemi yang menakutkan. Berawal dari Cina, kini pandemi yang dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 menyebar ke seluruh pelosok dunia. Wilayah yang sebelumnya aman kini merasa terancam. Sebelumnya, sekitar 100 tahun atau 1 abad lalu, dunia juga gempar dengan merebaknya wabah pes yang menelan lebih dari 3/4 penduduk Eropa. 1 abad sebelumnya juga ada wabah lain yang tak kalah menakutkan. 1 abad sebelum ini juga ada. Di tempat lain, beberapa sejarawan mencatat kasus pes yang melanda Eropa abad lalu itu menjadi contoh kasus penggunaan senjata biologis pertama di dunia. Sekarang ini, banyak orang yang mengira demikian juga pandemi abad 21 ini. Horor COVID-19 kini menggema di berbagai belahan bumi. Ketakutan merebak meskipun tidak sampai kepada panik massa yang serius. Semua manusia dapat menjadi sasaran korban berikutnya. Opsi solutif pemerintah dan berbagai lembaga non-pemerintah, institusi religius adalah isolasi dan karantina sambil menanti kemajuan di bidang penanggulangan bencana dan penemuan obat penawar sebagaimana yang terus diusahakan di berbagai negara termasuk Indonesia yang tengah merayakan peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus kemarin. Bagaimana kita memaknai peringatan kemerdekaan bangsa ini di tengah gemparan pandemi yang memporak-porandakan hampir semua sektor kehidupan bangsa? Sejarah pandemi yang kini terulang kembali pada abad ini menampilkan berbagai pro kontra seputar jati diri manusia, pandangannya tentang dunia, dan segala yang eksis di dalamnya. Evaluasi seputar relasinya dengan alam ciptaan, serta berbagai hal menarik yang belum pernah tersentuh oleh nalar manusia. Dalam bidang akademik, hal paling menarik yang juga mendapat perhatian publik adalah diskusi seputar humanisme. Topik ini menduduki inti diskusi serta mendominasi berbagai isu sentral seputar dunia. Secara khusus, dalam masa pandemi ini, diskusi seputaran humanisme kian mendapat perhatian serius dari semua kalangan, entah kalangan akademisi maupun masyarakat akar rumput yang walaupun asing terhadap istilah ini, tetapi menghidupi semangat yang ada di dalam. Bagi masyarakat timur, dengan pengaruh budayanya yang kental, istilah humanisme merupakan sesuatu yang baru, meskipun belakangan diskusi seputar humanisme berhasil menjadi topik dominan di antara berbagai isu kemanusiaan lainnya. Di tengah hiruk-pikuk perayaan kemerdekaan bangsa ini, diskusi seputar humanisme menjadi sangat relevan karena mewajibkan setiap orang untuk turut merasa terpanggil untuk memaknai kemerdekaan dengan memperhatikan kembali serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur martabat manusia. Humanisme merupakan salah satu aliran pemikiran yang lahir pada zaman Renaissance. Humanisme berasal dari kata humanitas yang mempunyai arti pendidikan kemanusiaan. Inti pemikiran aliran ini ialah mengembalikan keagungan martabat manusia. Humanisme menempatkan manusia sebagai subjek inti dari seluruh pergerakan, pemikiran, dan alur hidup dunia.
manusia menjadi titik pusat sekaligus titik tolak segala jalur peradaban. Dalam humanisme, martabat manusia merupakan topik sentral. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan humanisme sebagai aliran yang bertujuan menghidupkan rasa prikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih layak dan baik dan menganggap manusia sebagai objek pembelajaran yang terpenting. Dalam masa pandemi ini dan di tengah euforia perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia, persoalan seputar kemanusiaan menuntut lebih banyak usaha perbaikan pola hidup dan pola pikir manusia. Jati diri manusia Indonesia yang otentik dapat diuji secara massal dan serius dalam masa ini. Manusia yang sejati baik merupakan manusia yang lahir dan hidup dalam lingkaran kebijaksanaan hidup. Kualitas pribadi dituntun kepada kepemenuhannya melalui setiap usaha yang mengarah kepada kebahagiaan bersama. Pandemi abad 21 dapat menjadi suatu kesempatan untuk mengedukasi dan menginspirasi umat manusia tentang keagungan martabat manusia yang tak berdaya di hadapan badai pandemi yang ganas. Di sini kemerdekaan yang diagung-agungkan oleh setiap orang, tak terkecuali masyarakat Indonesia, merupakan suatu keadaan bebas dari segala belenggu yang mengikat dan merusak martabat manusia. Ketakutan pada masa ini merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi pada semua manusia. Namun, ketakutan di sini harus diolah dan diubah menjadi sebuah kekuatan. Ketakutan akan tetap ada selama kita mempertahankannya. Sebaliknya, ketakutan dapat menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ketika setiap orang bertekad mengolahnya dengan menambahkannya daya semangat ke dalamnya. Kekuatan yang didapat harus menjelma menjadi sebuah kepedulian yang nyata. Keprihatinan umumnya tercipta dalam masa-masa sulit ini, tetapi kita perlu menggerakkannya kepada aksi nyata. Aksi nyata itu dapat dihadirkan melalui bantuan yang ikhlas dan ketulusan dalam melaksanakan tugas kepada sesama sebagai bentuk dukungan dan bela rasa terhadap keagungan martabat manusia yang ada dalam diri setiap orang. Martabat manusia yang luhur merupakan suatu yang perlu dihargai dan dijaga sehingga tidak ada seorang pun yang hidup dalam tekanan, melainkan hidup dalam alam yang bebas. Pelecehan terhadap martabat manusia seringkali terjadi dalam bingkai kekuasaan. Fakta bahwa yang bermodal dan berkuasa mempunyai kemungkinan lebih besar melecehkan hak-hak manusia yang lain merupakan pelecehan terhadap martabat manusia yang tak terhindarkan. Setiap individu berhak mendapatkan akses kepada kehidupan yang layak. Harapan yang dibangun setiap orang harus merupakan harapan bagi tercapainya kebahagiaan bersama. Semua hal ini dapat terlaksana ketika kita sadar tentang keluhuran martabat setiap pribadi. Kita perlu memberikan perhatian dan kepedulian kepada sesama yang menderita dan terabaikan demi terciptanya sebuah suasana yang harmonis. Dengan mempraktikkan kebaikan yang ada dalam diri, kita telah memberikan harapan kepada orang lain akan hidup yang layak dan nyaman. Mencintai orang lain sedemikian rupa hingga hampir melupakan diri sendiri merupakan jalan dari sebuah dunia yang harmonis. Berani melangkah bersama tidak hanya berarti berani meninggalkan diri sendiri, tetapi juga mengakui dan mencintai keberadaan yang lain menuju harapan baru dunia yang lebih baik.